Mantan pemain oriental sirkus Indonesia tengah menghebohkan jagat maya. Kehidupan kelam di balik cerianya sebuah pertunjukan sirkus. Melaporkan dugaan eksploitasi yang mereka terima. Eksploitasi telah terjadi sejak puluhan tahun. Lantas bagaimana kisah di balik gemerlap sirkus Taman Safari? Indonesia, negara dengan keindahan alam dan sejarah yang luar biasa. Dua destinasi unik yang menawarkan pengalaman tak terlupakan adalah OCI dan Taman Safari Indonesia. Namun, di balik pesona yang ditampilkan, ada realita yang tersembunyi. Di atas panggung mereka tersenyum, tapi di balik layar mereka disiksa. Selama bertahun-tahun mereka hidup tanpa upah, tanpa sekolah, dan tanpa masa kecil. Apa yang kita lihat sebagai hiburan adalah kenyataan pahit yang mereka hadapi setiap hari. OCI, Oriental Circus Indonesia adalah kelompok sirkus Indonesia yang didirikan pada tahun 1967 oleh seorang bernama Hadi Manangsang. Sejak itu, OCI menjadi grup hiburan keliling Indonesia dan pelopor sirkus modern pertama di Indonesia. Dalam pentas OCI menampilkan penunjuk yang sangat beragam, seperti akrobat, juggling, sulap, dan sebagainya. OCI mencapai puncak kejayaan pada tahun 1990-an. OCI sampai ke panggung internasional seperti Cina, Inggris, dan Amerika Serikat. Selasa 13 April 2025, beberapa mantan pemain sirkus di bawah naungan OCI atau Oriental Circus Indonesia menceritakan pengalaman mengerikan mereka kepada Komnas HAM selama bekerja sebagai pemain sirkus. Mereka menceritakan bahwa semua pertunjukan mereka di panggung tidak sesuai dengan realita di balik layar. Selama mereka bekerja, mereka mengaku menerima kekerasan fisik, eksploitasi, tidak diperlakukan secara manusiawi, bahkan tidak pernah digaji. Pemain sirkus tersebut mengaku bahwa mereka telah direkrut sejak bayi dengan modus adopsi. Keluarga mereka dijanjikan bahwa anak mereka akan disekolahkan hingga jenjang tinggi. Namun kenyataannya, anak-anak tersebut dijadikan sebagai pemain sirkus. Inilah cerita nyata dari seorang mantan sirkus OCI yang memilih untuk bicara tentang pengalaman pahitnya meski harus menjaga identitasnya demi keselamatan privasi. Saya mungkin sekitar 3 atau 4 tahun ya, diambil sama Jansen dengan istri. Dia itu bilang mau angkat saya sebagai anak dan akan disekolahkan di luar negeri. Tapi kenyataannya saya itu dibawa ke rumah Balikpapan dulu, Petojo itu. Sebentar terus saya dibawa ke Oriental Circus. Kesaksian ini bukanlah satu-satunya. Banyak anak lain yang mengalami hal serupa atau bahkan lebih parah. Dan banyak juga anak-anak yang masih terjebak dalam kerja paksa untuk mendapat keuntungan. Ketika mereka melakukan kesalahan dan ingin melawan, mereka akan dihukum secara fisik. Apa yang kita anggap hiburan adalah penderitaan yang mereka alami di balik panggung. Melalui keberanian mereka berbicara sekarang, para korban mulai membuka jalan untuk perubahan agar tidak ada lagi anak yang mengalami nasib serupa. Dalam kejadian ini, para saksi dan korban mengatakan bahwa pelaku adalah staf OCI. Aslinya belum diketahui sang pelaku utama. Namun, anak dari pendiri OCI yaitu Tony Sumampau selaku manajer juga diduga terlibat dalam kasus ini. Sumampau membantah tuduhan tersebut karena ia memperlakukan para korban sebagai satu keluarga. Dalam argumen lainnya, ia mengatakan bahwa terdapat perlakuan kedisiplinan untuk para pekerja dengan memukul dan menggunakan rotan. Pada saat ini, OCI sudah menjadi sorotan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Komnas HAM menemukan 4 jenis pelanggaran hak asasi manusia, termasuk mengenai hak anak untuk mengetahui identitas diri, asal-usul, hubungan kekeluargaan, dan hak bebas dari eksploitasi ekonomi. Jika hal ini ditindaklanjuti, maka pelaku yang terlibat akan dituntut berdasarkan Pasal 13 Ayat 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus eksploitasi pemain sirkus OCI ini lebih dari sekedar pelanggaran hak asasi manusia, tapi ini adalah cerminan dari kesenjangan sosial, kurangnya empati, dan hilangnya nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia. Anak-anak yang seharusnya menikmati masa kecil mereka menjadi tidak bisa, melainkan dipaksa bekerja demi keuntungan ekonomi orang lain. Lalu, mengorbankan hak anak untuk memiliki pendidikan, kebebasan, dan masa depan yang layak. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, para pengurus hukum Indonesia harus mulai bertindak. Sebagai masyarakat, jadilah masyarakat yang lebih peduli dengan hiburan yang kita konsumsi dan tidak membiarkan penderitaan ini terus berlangsung. Hargai dan hormatilah sesama manusia untuk mempertahankan persatuan yang ada di Indonesia.
kasih, keadilan, dan rasa kemanusiaan harus menjadi dasar tindakan